Hai, di video kali ini kita akan belajar dasar-dasar editing video di software Premiere Pro. Langsung aja ke videonya. Oke, disclaimer dulu, di sini saya menggunakan Premiere Pro versi CC 2023. Oke, ini adalah tampilan awal atau biasanya disebut dengan splash screen. Di tampilan awal ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah tombol-tombol seperti New Project dan Open Project, fungsinya seperti namanya. Dan yang kedua adalah recent atau list-list project yang sebelumnya kalian kerjakan. Kalau kalian baru awal membuka atau menginstal Premiere Pro, maka recent filenya bakal kosong. Untuk membuat file, langsung aja klik tombol warna biru New Project. Di sini nggak usah bingung terhadap semua menunya, karena pasti membingungkan kalau kalian baru membuka Premiere Pro. Yang jelas, yang paling penting, kalian perlu memperhatikan project name dan project location di sebelah kiri atas. Ini untuk nama project kalian, dan project location untuk menentukan di mana project kalian disimpan. Di sini saya bakal contohkan nama project adalah Radware, dan kalian bisa klik aja untuk project location, kemudian choose location. Kalau sudah, langsung aja klik create. Tampilan ini mungkin membingungkan lagi, tapi nggak apa-apa, kita bakal coba untuk pelan-pelan. Tampilan ini disebut default workspace dari Premiere Pro. Untuk penjelasannya fungsinya buat apa aja, kita bakal belajar sambil jalan aja, karena lebih mudah ketika sambil dipraktekkan. Langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah sequence. Sequence ini kalau kalian pernah mengedit pada Illustrator maupun Photoshop, itu bisa disamakan dengan artboard atau tempat maupun kanvas di mana kalian meracik komponen-komponen yang kalian punya. Kalau di Illustrator maupun Photoshop itu seperti meracik ilustrasi, foto, gambar, efek, cahaya, dan lain sebagainya. Kalau di Premiere Pro, kalian meracik gambar, video, audio, sound effect, dan lain sebagainya juga. Kita langsung aja ke cara bagaimana membuat sequence-nya. Kalian bisa pergi ke bagian kolom kotak paling kiri atas, yaitu Project. Kemudian klik kanan di bagian sini, pilih New Item, dan pilih Sequence. Premiere Pro sendiri defaultnya sudah menyediakan beberapa presets atau settingan untuk sequence. Saya asumsikan di sini kalian ingin membuat sebuah video yang bertujuan untuk diupload di sosial media. Kalian bisa langsung aja bisa pilih ke bagian folder ARRI 1080p, kemudian pilih ARRI 1080p 30 atau 30 fps. Kita bisa langsung aja pergi ke bagian setting, kemudian kalian bisa atur bagian frame size untuk merubah aspek rasionya. Kalau kalian ingin potret, maka tinggal balik saja bagian horizontal dan vertikalnya. Horizontal menjadi 1080 dan vertikal menjadi 1920. Karena saya di sini ingin membuat video dengan aspek rasio landscape, maka saya bakal biarkan angkanya tetap seperti default. Selanjutnya, beri nama sequence kalian. Contohnya di sini Radware, dan klik OK. Kalau kalian perhatikan, bagian timeline yang tadi yang kosong otomatis terdapat Radware di sini, atau dia otomatis membuka sequence yang telah kalian buat sebelumnya. Lalu di bagian program, dia berwarna hitam. Itu karena masih belum terdapat klip di dalam timeline. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengimport file. Di sini sebagai tips, kalian bisa memanage file-file atau media-media kalian dengan sebuah folder. Folder di Premiere Pro disebut juga dengan bin. Untuk membuat bin, kalian bisa klik kanan, kemudian klik New Bin. Saya biasanya kasih nama bin sesuai dengan kategori filenya. Contohnya di sini adalah audio dan video. Untuk import file, gampangnya kalian bisa pergi ke bagian file, lalu import, shortcutnya Ctrl+I, atau kalian juga bisa sesimpel mendrag filenya ke dalam project dari file explorer tentunya. Kalau sudah terimport, sebenarnya kalian langsung aja tarik bagian filenya ke dalam timeline, itu tidak masalah. Oh ya, kalau muncul peringatan seperti ini, kalian langsung aja klik existing setting untuk tetap mempertahankan settingan sequence kalian. Dan ya, tampilan program akan menampilkan video di bagian timeline kalian. Tapi mungkin kalian ada kasus di mana kalian hanya menginginkan klip tengahnya saja dan ingin membuang klip awal dan juga klip akhir. Itu bisa dilakukan sebelum kalian mengimport klipnya atau videonya ke bagian timeline. Kita bakal coba untuk delete terlebih dahulu. Kalian bisa lakukan dengan cara double klik dulu untuk videonya atau aset seperti audio. Lalu pergi ke bagian menit di mana kalian ingin start videonya. Kemudian klik bagian tombol ini, mark in dengan shortcut I, dan ke bagian akhir lalu klik tombol ini, mark out, atau shortcutnya adalah O. Kemudian tinggal drag saja ke bagian timeline.
maka hanya klip yang kalian pilihlah yang masuk ke timeline. Di sini ada tips juga, dimana kalau kalian mempunyai video dengan audio di dalamnya, kalian bisa pilih antara kalian mau masukin videonya saja atau audionya saja. Atau lagi, kalian bisa memasukkan dua-duanya secara bersamaan. Dan ya, setelah seperti ini, kalian bisa langsung aja masukkan klip-klip atau media-media yang telah kalian import. Setelah seperti ini, kalian mungkin mengalami ada klip yang terlalu panjang dan ingin memotong bagian klipnya. Sebagai contoh di sini audio yang terlalu panjang, sebenarnya kalian bisa langsung aja klik toolsnya atau razor tools dengan shortcut C, kemudian arahkan kursor ke bagian akhir dari klipnya, klik kiri, kemudian balik lagi ke selection tool, shortcutnya V, klik klip yang ingin dibuang dan klik delete. Atau kalian bisa cukup dengan arahkan kursor ke bagian akhir klip dan klik kemudian drag kursor kalian ke bagian yang ingin kalian jadikan akhir. Nah, di sini mungkin kalian merasa tampilan sekuensinya terlalu kecil dan ingin memperbesar bagian view-nya. Kalian bisa tahan tombol Alt di keyboard, kemudian scroll ke atas mouse-nya, atau dengan klik dan drag bagian ujung dari scroll bar di bawah timeline. Kemudian geser scroll bar-nya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara memodifikasi media yang telah kalian masukkan ke timeline. Contohnya di sini ukuran dari video kucingnya terlalu kecil. Kalian klik aja video dari kucingnya, pergi ke kolom sebelah kanan yaitu ke effect control. Di sini ada beberapa yang bisa kalian atur, yaitu posisi, ukuran, rotasi, dan ya defaultnya itu saja. Kalau kalian ingin advance seperti anchor point dan anti flicker, ini kalian bisa improvisasi sendiri. Tapi default atau basicnya cukup di bagian posisi, scale, dan juga rotasi. Karena video kucing terlalu kecil, saya akan mau coba untuk memperbesar videonya dengan cara memperbesar nilai dari scale-nya. Oke, selanjutnya untuk tampilan dari iguana, saya ingin fokus ke daerah kepalanya. Saya bakal geser bagian posisi. Begitu pula dengan audio, ketika kalian klik maka akan muncul pengaturan yang berbeda. Untuk mengatur volume, kalian bisa langsung ubah di bagian level. Misalkan contohnya di sini kita negatif ke 5, maka volume videonya akan mengecil. Selanjutnya di sini kita akan belajar menganimasikan klip atau media. Contohnya di sini saya ingin menganimasikan atau membuat perubahan view dari kepala ke bagian badan iguana di videonya. Klik ke bagian video, cari bagian awal di mana klip tersebut ingin dianimasikan. Kemudian kalian nyalakan bagian yang ingin kalian animasikan. Karena saya di sini ingin menganimasikan view-nya, maka saya nyalakan bagian posisi. Lalu pergi ke klip akhir. Nyalakan posisinya lagi. Kalau terlalu kecil dan agak susah untuk diklik, kalian bisa arahkan kursor ke daerah pinggir dari kotaknya, lalu klik dan drag geser ke arah kiri untuk memperbesar area kotaknya. Kalau masih kurang, kalian bisa klik kemudian drag area sebelah kanan, geser ke kanan. Dan di sini, kalian langsung aja atur view yang kalian inginkan. Kalau sudah seperti ini, setelah kalian coba play, maka klipnya akan beranimasi. Kalian bisa coba improvisasi di semua klip. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menambahkan teks di dalam video. Simpelnya langsung aja pergi ke bagian Type Tools, shortcutnya adalah T, kemudian klik di mana teksnya akan ditambahkan. Untuk mengatur dari segi font atau mengatur properti dari teksnya, itu ada di bagian control panel, kemudian buka saja bagian teksnya. Oh ya, jangan lupa kalian blok dulu teksnya yang ingin kalian rubah, kemudian baru mengatur teks tersebut. Dan tentunya teks tersebut juga kalian bisa animasikan.
Dan selanjutnya, untuk mempercantik atau menambah beberapa dekorasi di video kita bisa menambahkan sound effect. Kita ambil dulu bagian awal dan akhir dari sound effect-nya, kemudian drag ke bagian timeline. Dan selanjutnya kita akan menambahkan transisi pada media kita, baik itu di video maupun audio. Pergi ke bagian efek di kotak sebelah kanan, kemudian cari di sini cross dissolve. Ini untuk menambahkan transisi pada video, tinggal klik kemudian drag ke bagian yang ingin kalian tambahkan transisi. Cross dissolve ini adalah transisi fade. Jadi setelah kalian tambahkan, maka videonya akan terdapat fade in dan fade out. Begitu pula di akhir. Dan di sini fade-nya juga bisa kalian atur. Arahkan kursor ke bagian efek, kemudian klik lalu drag bagian efeknya. Dan untuk video, nama efek untuk fade adalah constant power. Klik kemudian drag ke bagian video. Setelah kita play, audionya akan mengecil. Di sini setelah video yang telah kalian buat jadi dan kalian ingin mengekspor, kalian bisa klik ke bagian export yang ada di atas, atau kalian bisa pergi ke bagian file, kemudian export media. Shortcutnya adalah Ctrl+M, maka akan muncul tampilan yang sama. Di sini yang perlu kalian perhatikan hanyalah nama dari video kalian, tempat untuk menyimpan, dan untuk preset kalau misalkan kalian nggak tahu, kalian bisa pilih matte source dan high bitrate, atau di sini juga disediakan beberapa. Contohnya, kalau kalian ingin upload di YouTube, maka Premiere Pro menyediakan YouTube 1080 Full HD. Formatnya biarkan H264 saja, dan untuk lokasi kita bakal pilih dulu. Dan untuk nama videonya kalian bisa ubah di bagian sini, lalu klik OK. Kemudian klik export. Dan inilah hasil dari videonya. Oke, tutorial telah berakhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tekan like. Jika kalian suka, dislike aja. See you next time, and goodbye.